Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Izuli Surawati sebagai moderator di kelompok 2 pada tugas mata kuliah MSDM Sektor Publik, Program Studi Administrasi Publik, kelas A. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang pengadaan PNS atau pengadaan pegawai negeri sipil. Baik teman-teman, langsung saja kita perkenalan. Ada siapa saja sih di kelompok 2 ini? Yaitu yang pertama ada saya sendiri, Izuli Surwati dengan NPM 2004 10110. Dan yang kedua ada Mbak Fani Laila dengan NPM 2004 10113. Dan yang ketiga ada Fadil Wahyu Yulistiar dengan NPM 2004 10119. Dan yang keempat ada Luciana Desi Romadona dengan NPM 2004 10121. Dan yang kelima ada Siti Nur Fauzia dengan NPM 2004 10123. Dan yang keenam ada Kama Asrid Firdasari dengan NPM 2004 10127. Dan yang terakhir ada Muhammad Nur Salam dengan NPM 2004 10135. So, teman-teman pasti sudah bertanya-tanya, apa sih pengadaan PNS itu? Bagaimana sih pengadaan PNS? Nah, kali ini kami akan membahas tentang pengadaan PNS itu sendiri. Mulai dari proses pengadaan PNS itu, dasar hukum PNS, sampai tahapan pengadaan PNS, hingga pengangkatan menjadi PNS, sampai dengan gajinya. Kali ini kami akan membahasnya. Baik teman-teman, langsung saja kita bahas apa sih pengadaan pegawai negeri sipil itu PNS. Pengadaan PNS adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong. Nah, biasanya lowongan formasi di suatu satuan organisasi negara disebabkan karena adanya beberapa hal. Di antaranya pemberhentian kerja, meninggalnya PNS, mutasi jabatan, atau adanya pengembangan di organisasi itu sendiri yang kemudian ditetapkan dalam keputusan menteri yang bertanggung jawab di pendayagunaan aparatur negara. Karena pengadaan PNS ini dilakukan untuk mengisi formasi yang lowong, maka pengadaan PNS harus berdasarkan sesuai dengan kebutuhan, baik dari jumlah maupun kompetensi jabatan yang dibutuhkan. Setiap warga negara Indonesia berhak mendaftar sebagai calon PNS sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan. Nah, syarat-syarat ditentukan tidak boleh sesuai dengan ras, agama, maupun golongan. Prioritas dalam pengadaan pegawai negeri sipil PNS yang pertama, pegawai pelimpahan atau penarikan dari departemen atau lembaga pemerintahan non-departemen atau pemerintah daerah yang kelebihan pegawainya. Yang kedua, siswa atau mahasiswa ikatan dinas setelah lulus pendidikannya. Yang ketiga, tenaga kesehatan yang setelah melaksanakan masa bakti sebagai pegawai tidak tetap. Yang keempat, tenaga lain yang sangat dibutuhkan. Materi selanjutnya adalah tentang dasar hukum dari pengadaan PNS. Jadi, pengadaan PNS itu ada berdasarkan UU nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian dan peraturan pemerintah nomor 98 tahun 2000 dan sebagaimana diubah dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2002 tentang pengadaan pegawai negeri sipil atau PNS. Pengadaan pegawai negeri sipil atau PNS ini merupakan suatu proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Materi selanjutnya adalah tentang dasar hukum lain dari pengadaan pegawai negeri sipil atau PNS. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974, yaitu mengenai pokok-pokok kepegawaian. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang pengadaan pegawai negeri sipil atau PNS. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Yang keempat, ada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan juga pemberhentian pegawai negeri sipil atau PNS. Yang kelima, yang terakhir, yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah. Selanjutnya adalah materi tentang tahapan dalam pengadaan PNS. Yang pertama ada perencanaan, kemudian ada pengumuman lowongan, yang ketiga ada pelamaran, dan yang terakhir ada seleksi pengumuman hasil seleksi.
Tahapan-tahapan dalam pengadaan PNS dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu perencanaan. Dalam perencanaan ada pembentukan panitia seleksi, jadwal pelaksanaan seleksi, dan sarana dan prasarana. Pembentukan panitia seleksi yaitu panitia dari nasional menyusun SKD dan materi SKB. Panitia dari instansi diketuai oleh pejabat instansi terkait. Jadwal pelaksanaan seleksi, jadwal SKD nasional ditetapkan oleh panitia nasional, jadwal SKD instansi ditetapkan oleh pihak instansi yang dikoordinasikan dengan BKN, jadwal SKB ditentukan oleh panitia instansi yang berkoordinasi dengan panitia nasional. Dan sarana dan prasarana meliputi tempat pelaksanaan ujian, petunjuk teknis, sarana bagi peserta disabilitas, peraturan, dan pedoman. Yang kedua ada pengumuman lowongan. Pengumuman diumumkan secara nasional dan ditindaklanjuti panitia instansi. Pengumuman meliputi nama jabatan, jumlah lowongan, kualifikasi, dan nama instansi. Paling singkat diumumkan yaitu 15 hari kerja yang diumumkan melalui media elektronik, cetak, internet, dan lain-lain. Tahapan pengadaan PNS yang ketiga ada pelamaran. Di pelamaran ini ada beberapa poin. Poin yang pertama, setiap warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftar sebagai PNS. Untuk poin yang kedua, setiap pendaftar harus memenuhi persyaratan yang ada. Untuk poin yang ketiga, pendaftar bisa melakukan pendaftaran secara online melalui link yang telah disediakan. Untuk poin yang keempat, peserta mendapatkan nomor registrasi untuk keperluan tahap selanjutnya. Untuk yang kelima, penyampaian dokumen lainnya yang meliputi dengan bukti registrasi, surat lamaran, fotokopi KTP, fotokopi ijazah sesuai dengan kualifikasi yang ada, dan juga persyaratan-persyaratan lainnya yang dibutuhkan. Untuk tahapan pengadaan PNS yang keempat, ada seleksi pengumuman hasil. Di seleksi pengumuman hasil ini ada 3 poin. Poin yang pertama, administrasi. Administrasi ini berkaitan dengan seleksi berkas yang diperlukan dalam pendaftaran. Untuk poin yang kedua ada SKD. SKD ini berkaitan dengan tes karakteristik pribadi, tes umum, dan juga tes wawasan kebangsaan. Untuk poin yang terakhir, poin yang ketiga ada SKB. SKB ini disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional yang diintegrasikan oleh Bank Soal CATBKN dan ditentukan oleh panitia nasional. Dan untuk materi dari SKB sendiri ini disesuaikan dengan jabatan fungsional terkait. Untuk slide selanjutnya yaitu pengangkatan CPNS. Yang pertama yaitu pemanggilan, yang kedua persyaratan administrasi, yang ketiga pemeriksaan kelengkapan, yang keempat penyampaian usul penetapan nomor identitas pegawai atau NIP, yang kelima penetapan NIP, dan yang terakhir yaitu keputusan pengangkatan CPNS dan penempatan. Slide selanjutnya yaitu masa percobaan CPNS. Yang pertama, CPNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 tahun. Yang kedua, masa percobaan merupakan masa prajabatan terhitung tanggal diangkat menjadi CPNS. Yang ketiga, masa prajabatan dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan. Yang keempat, diklat dilakukan secara integrasi dengan jujur, semangat, dan motivasi nasionalisme kebangsaan. Yang kelima, diklat dilakukan sesuai dengan peraturan lembaga administrasi negara. Dan yang terakhir yaitu CPNS yang mengundurkan diri saat masa percobaan diberikan sanksi, tidak dapat mengikuti seleksi CPNS untuk 1 tahun anggaran penetapan kebutuhan pegawai. Materi selanjutnya mengenai pengangkatan menjadi PNS. Kelompok kami merangkumnya menjadi 6 tahap. Yang pertama, CPNS harus lulus pendidikan dan pelatihan yang diikutinya dan sehat secara jasmani maupun rohani. Yang kedua, CPNS dapat diangkat menjadi PNS apabila memenuhi syarat pada poin di atas oleh PKK ke dalam jabatan dan pangkat yang sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga, keputusan pengangkatan PNS dilakukan secara kolektif. Yang keempat, tanggal keputusan pengangkatan PNS adalah tanggal mulai berlakunya menjadi PNS. Yang kelima, penetapan pengangkatan terhitung 1 tahun dari pengangkatan sebagai CPNS. Dan yang keenam, apabila tanggal tersebut adalah hari libur, maka ditetapkan pada hari kerja berikutnya. Misalnya, 1 tahun kemudian sejak tanggal diangkat sebagai CPNS adalah hari Minggu, maka penetapan pengangkatan menjadi PNS akan dilakukan pada hari Senin.
Materi selanjutnya yaitu mengenai golongan ruang. Golongan ruang sendiri menjadi dasar dalam pengkajian pertama yang ditetapkan berdasarkan ijazah atau STTB yang dimiliki dan digunakan pelamar saat mendaftar menjadi CPNS. Adapun golongan dari golongan ruang ini yaitu pertama ada golongan ruang 1A bagi yang menggunakan surat tanda tamat belajar atau ijazah sekolah dasar dan setingkatnya. Selanjutnya adalah golongan ruang 1C bagi yang menggunakan surat tanda tamat belajar atau ijazah sekolah lanjutan tingkat pertama dan setingkatnya. Selanjutnya yaitu golongan ruang 2A bagi yang menggunakan surat tanda tamat belajar atau ijazah sekolah lanjutan tingkat atas, diploma 1 dan setingkatnya. Selanjutnya yaitu golongan ruang 2B bagi yang menggunakan ijazah sekolah guru pendidikan luar biasa atau diploma 2. Selanjutnya yaitu golongan ruang 2C bagi yang menggunakan ijazah sarjana muda, akademi atau diploma 3. Selanjutnya yaitu golongan ruang 3A bagi yang menggunakan ijazah sarjana S1 atau diploma 4. Selanjutnya ada golongan ruang 3B bagi yang menggunakan ijazah dokter, ijazah apoteker, dan ijazah lain yang setara, magister atau S2, dan ijazah spesialis 1. Selanjutnya ada golongan ruang 3C bagi yang menggunakan ijazah doktor S3 atau ijazah spesialis 2. Gaji yang diterima oleh PNS. Gaji yang didapat PNS disesuaikan dengan golongan dan tahun pengalaman kerja. Yang pertama, masa kerja selama bertugas di instansi pemerintah dihitung penuh untuk penetapan gaji pokok. Yang kedua, masa kerja sebagai pegawai tidak tetap. Yang ketiga, masa kerja sebagai pegawai dari perusahaan swasta yang berbadan hukum yang tidak kurang dari 1 tahun dan tidak terputus-putus. Diperhitungkan setengahnya sebagai masa kerja untuk penetapan gaji pokok dengan ketentuan sebanyak 8 tahun. Contoh kasus pengadaan PNS. Di kantor pajak sedang melakukan pengadaan PNS karena banyak pegawai yang telah pensiun. Akhirnya banyak mendaftar sesuai memiliki kriteria persyaratan untuk melamar menjadi PNS. Dengan prosedur seleksi yang ada untuk pemilihan calon PNS yang diterima. Informasi penting, seseorang yang melamar untuk mengikuti pengadaan PNS harus mengikuti tahapan pengadaan PNS sesuai dengan kriteria. Tahapan pengadaan PNS yaitu perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon PNS, masa percobaan, dan pengangkatan PNS. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.